year. This is also true and probably great philosopher, Plato, often confused with Socrates. Socrates was members of imaginary discussions in which Socrates is always allotted as his popular opinions edges towards the wrong relationships. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Farahla Fasyahdana dengan NIM A4102000176 dari kelas D Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran filsafat pendidikan dari Plato. Sebelum saya menjelaskan pemikiran filsafat dari Plato, saya akan membacakan biografi dari Plato. Plato sebagai bapak filsafat pertama. Hal tersebut disebabkan dari Plato lah ajaran mengenai filsafat itu muncul di tengah-tengah masyarakat saat ini. Bahkan, filsafat juga telah menyentuh ramah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, nalar, dan ide. Plato lahir di Athena tahun 429 atau 428 sebelum Masehi. Nama ayahnya Ariston, nama ibu Periksion. Plato wafat di usia 80 tahun di Athena tahun 347 sebelum Masehi. Plato sebagai seorang filsuf penemu dari adanya benua Atlantis yang hilang. Nama Plato bukanlah nama pemberian orang tuanya, melainkan seorang guru. Awalnya Plato bernama Aristokles. Namun, karena perawakannya yang tinggi, paras yang rupawan dengan bahu yang lebar, akhirnya gurunya memberi nama Plato. Saya akan menjelaskan pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato. Plato adalah murid Socrates yang paling terkemuka yang ajaran-ajaran pendidikan besar itu. Kemudian mengembangkan sistem filsafatnya sendiri secara lengkap. Ia mendirikan sebuah akademi, suatu pusat untuk studi. Plato dilahirkan dalam keluarga aristokrasi yang kaya. Mungkin di Athena sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Plato kehilangan ayahnya Ariston, mengaku keturunan dari Codus yang pernah berkuasa abad ke-7 sebelum Masehi sebagai raja terakhir. Plato Periktions adalah keturunan keluarga Solon, seorang pembuat undang-undang, penyair, memimpin militer dari kaum ningrat dan pendiri dari demokrasi Athena terkemuka. Bagi Plato, pendidikan itu adalah suatu bangsa dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan perorangan. Pendidikan itu memberikan kesempatan kepadanya untuk penampilan kesanggupan diri pribadinya. Bagi negara,
Dia bertanggung jawab untuk memberikan perkembangan kepada warga negaranya, dapat berlatih, terdidik, dan merasakan bahagia dan kemasyarakatan. Menurut Plato, di dalam negara idealnya pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapat perhatian yang paling khusus, bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan pula orang-orang akan mengenal apa yang baik dan apa yang jahat, dan juga akan menyadari apa yang patut dan apa yang tidak patut, dan yang paling dominan dari semua itu bahwa pendidikan mereka akan lahir kembali. Dia yang berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa mengantarnya ke ide yang lebih tinggi, yaitu kebajikan, kebaikan, dan keadilan. Cita-cita Plato yang paling agung terus digenggamnya sampai akhir hayatnya. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga ia akan menjadi seorang warga negara yang baik. Dalam suatu masyarakat yang harmonis, melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien sebagai seorang anggota kelasnya. Plato juga menekankan perlunya pendidikan direncanakan dan diprogramkan sebaik-baiknya agar mencapai sasaran yang diidamkan. Dengan kata lain, programkan dengan baik agar dapat berhasil dengan baik untuk menunjang rencana propaganda dan sensor. Propaganda perlu untuk menanamkan program pendidikan itu. Pemerintah harus mengadakan motivasi, semangat loyalitas, kebersamaan dan kesatuan cinta akan kebaikan dan keadilan. Adapun hal yang terlewatkan oleh Plato dalam bidang pendidikan adalah mengenai pendidikan dasar dan pendidikan untuk kelas penghasil yang satu-satunya kelas dalam golongan karya yang sebenarnya merupakan golongan terbesar dalam negara. Menurut Plato, pendidikan direncanakan dan diprogramkan menjadi 3 tahap dengan tingkat usia. Tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada taruna hingga sampai 20 tahun. Dan tahap kedua dari usia 20 tahun, sedangkan tahap ketiga dari 30 tahun sampai usia 40 tahun. Sekian penjelasan saya tentang pemikiran filsafat menurut Plato. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.